memohon doa atau mendoa kehadiran Tuhan Allah. Sebagaimana yang telah disampaikan terdahulu bahwa apa saja yang ada di bumi, di langit dan di antara keduanya itu adalah kesemuanya kepunyaan Tuhan Allah. Demikian pula halnya dengan selamat, bahagia, sejahtera, rahmat, barokah, tentram, tenang, aman, sehat, dan sebagainya itu kesemuanya adalah kepunyaan Tuhan Allah. Kalau sudah diketahui bahwa memang segala sesuatunya itu adalah kepunyaan Tuhan Allah, maka sebelum diri bergerak untuk memperoleh, memiliki, dan mencapainya, perlulah terlebih dahulu kita hadapkan diri kepadanya guna memohon atau meminta yang dihajatkan itu. Meminta, memohon, atau mendoa kehadiran Tuhan Allah adalah suatu pekerjaan atau ibadah. Dia pekerjaan ada ilmunya. Karenanya kita pelajari ilmu mendoa ini. Mendoa secara khusus, di mana bukan saja kita mengharapkan diri yang lahir, tapi juga yang batin. Dasar Allahus Samad. Maksudnya Tuhan Allah, tempat meminta adalah dasar dari kita berdoa. Selanjutnya surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Maksudnya Dia yang memberi tiap-tiap apa yang kamu minta. Selanjutnya surat Muhammad ayat 38. Allahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Tuhan Allah Maha Kaya dan kamu orang fakir. Yadullahi fawqa aydihim. Surat Al-Fat ayat 10 mengatakan bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Selanjutnya, innallaha bin nasi laraufur rahim. Surat Al-Hajj ayat 65. Sesungguhnya Tuhan Allah amat pengampun dan pengasih kepada manusia. Alladzi khalaqas samawati. Surat Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsyir rahman fa'al bihi khabir. Maksudnya Ia yang menjadikan langit, bumi, dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa. Ia bersemayam di atas arasy-Nya, tahtanya, kerajaannya, yang mana Ia sangat pengasih. Sebab itu memintalah kepadanya, sedang Ia mengetahui. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 32. Fas'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Maksudnya, kamu mintalah kepada Tuhan Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Tuhan Allah itu mengetahui tiap-tiap sesuatu. Selanjutnya selanjutnya hadis Abu Hurairah disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Laisa syai'un akrama ala Allahi azza wa jalla minad du'a'i firraha. Maksudnya tidak ada satupun yang lebih mulia pada pandangan Tuhan Allah selain daripada doa.
Dua syarat-syarat orang yang meminta pemohon. Adalah mustahil bahwa permintaan atau permohonan itu dikabulkan atau diperkenankan oleh Tuhan Allah bila mana si peminta atau si pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Tuhan Allah, kecuali Allah menghendaki. Bila mana kita harap supaya permintaan atau permohonan itu diperkenankannya, maka satu, ikuti perintah Tuhan Allah. Dua, beriman yang sebenarnya kepada Tuhan Allah. Bagaimana diwahyukan di surat Al-Baqarah 186, ujibu dakwatan Dai idza da'ani falyas tajibul li wal yu'minu billa'allahum yarshudun. Aku perkenankan permintaan orang yang meminta apabila dimintanya kepada. Aku perkenankan permintaan orang yang meminta apabila dimintanya kepadaku, tetapi hendaklah ia ikut perintahku dan iman kepadaku. Mudah-mudahan mereka menjadi cerdik. Tentang ikut perintah Allah, maka perintahnya, tetapi yang pertama yang wajib dipenuhi ialah satu, menyembah Tuhan Allah. Dua, mengikhlaskan agama kepadanya. Tiga, cinta atau cenderung kepada kitabnya atau kebenaran. 4, senantiasa mendirikan sholat. 5, berzakat. sudah. Apa yang bisa mengambil pelajaran dari yang membaca? Allah tempat kita memohon atau berdoa, mengharapkan yang lahir atau yang batin. Kenapa Allah tempat memohon baik lahir maupun batin? Kenapa? Karena kita makhluk, Terus tempat bergantungnya. jadi kalau kita minta pada yang punya, ya kan? Kalau kita minta pada orang yang tidak punya, ya tidak bisa, tidak akan dapat. Kenapa? Yang punya itu adalah Allah, termasuk diri kita sendiri. Langit, bumi, dan seisinya semuanya punya Allah, milik Allah. Kalau kita tidak mengabdi kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, saat kita tiba-tiba minta kepada dia, lucu gitu. Kita minta sesuatu ini kepada orang yang punya. Tapi kalau kita meminta kepada orang yang tidak punya, dia tidak bakal datang. Ya kan? Bumi, langit, dan seisinya diciptakan memang untuk manusia, untuk makhluk hidup semuanya. Tetapi tidak sembarangan gitu. Jangan kita dapat sedikit, kita seolah-olah itu milik kita. Itu semuanya yang kita miliki itu adalah kepunyaan Allah. Ya kan? Dengan cara seperti itu, manusia itu tidak punya otak. Kalau dia minta kepada orang yang tidak minta kepada orang yang punya, itu salah satu kekeliruan. Ini punya saya,
langit, bumi dan seisinya, saya minta dinikmati di apa? Ya dengan tata krama yang benar. Iya kan? Kita memohon kepada Allah itu tujuannya apa? Untuk keselamatan dunia dan akhirat. Minta rezeki datangnya dari Allah. Minta kesembuhan dari sakit datangnya dari Allah. Terus yang diperintahnya tidak dilakukan. Kata Allah itu syarat-syarat untuk kamu meminta kepada. Syaratnya ada. Jangan menjadi orang asing. Bahwa yang milik bumi, langit, dan seisinya yang akan dicurahkan kepada manusia adalah manusia yang mana? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, caranya bagaimana dia meminta? Tidak mungkin dapat. Banyak orang punya keyakinan meminta kepada Allah itu akan dapat berkah pergi ke Mekah, pergi sholat ke sana, pergi naik haji ke sana, ya kan? Berdoa di Ka'bah, jauh bener, ya kan? Bagaimana kalau orang-orang misalnya orang miskin yang tidak bisa perjalanan ke sana, mintanya, tidak dapat, ya kan? Dapat tak? Hah? Tidak bisa kita minta ke Mekah, bisa kita haji ke Mekah. Doa di sana yang makbul. Sudah itu nanti kalau orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi ke sana, cuma minta bagaimana cara? Mau minta ke orang yang naik haji, kan tidak. Jadi oleh sebab itu dimanapun kamu berada, ya kan, dalam kondisi apapun, Allah itu tempat kita memohon, Allah tempat meminta. Kenapa seperti itu? Ada sebuah di WA ya, sebuah perjalanan, ya kan, seorang dokter namanya Hasan, dan dia adalah dokter yang sangat punya pengetahuan wawasan tentang medis. Mau seminar di Inggris tingkat internasional, karena satu-satunya utusan dari Indonesia akan pergi ke sana. Ketika dalam perjalanan pesawatnya tidak bisa mendarat di tempat tujuan, yang benar, karena cuaca tidak memungkinkan, angin, badai segalanya. Akhirnya menjadi mendarat darurat. Setelah itu, kenapa kok mendarat di sini? Kenapa dia tidak di tempat tujuan? Dia bertanya kepada orang bandara di sana. Tidak bisa, Pak. Kita akan mendarat 6 jam lagi. Padahal dia harus menghadiri seminar di sana untuk masalah yang penting, masalah kehidupan manusia. Kehadiran dia sangat diharapkan oleh orang-orang yang di sana. Terus mendarat di sana. Bagaimana caranya supaya saya cepat mendarat? 6 jam kan lama. Ada, Pak. Kalau Bapak mau cepat, sewa mobil 3 jam dan sampai ke sana. Terus masih kondisi seperti itu, ya saya daripada 6 jam mendingan saya naik mobil aja ke sana. Berangkatlah di sana. Berangkat. Baru 1 jam perjalanan, cuaca gelap, petir, tidak bisa, pandangan tidak kelihatan, tidak bisa. Dia pokoknya tertahan di sebuah kampung. Di situ ada orang tua, ya kan? Ada orang tua yang menunggu rumah itu. Kalau gitu saya mendingan kita nginap di sini dulu, nunggu badai selesai. Terus
ketok-ketok pintu, dibukakan pintu oleh nenek tua itu. Terus, dari mana? Saya tujuan mau pergi ke sana, mau ikut seminar. Ada enggak telepon, mau pinjam telepon, mau telepon orang yang apa supaya di seminar itu saya ditunggu, saya tertahan di sini. Bagaimana mau ada telepon di sini? Di sini dari listrik tidak ada sinyal, gitu kan? Jadi kampung. Terus dikasih air minum, dikasih makan, dalam itu dokter itu. Terus dilihatnya orang ini baik sekali. Dia sholat, ya kan? Dia berdoa. Sudah itu dia pergi ke kamar. Kemudian dia lihat cucunya yang lagi sakit. Terus si dokter nih, kok orang balik lagi, berdoa lagi, balik lagi ke kamar, berdoa lagi. Terus tanya oleh dokter, ada apa bu? Kok ibu berdoa bolak-balik? Ya, katanya saya seorang nenek memelihara cucu saya dalam keadaan sakit. Katanya untuk bisa sudah ditangani oleh rumah sakit, satu-satunya dokter yang bisa menyembuhkan anak saya ini adalah dokter Hasan. Dan itu tempatnya jauh, kata orang rumah sakit di sana. Siapa itu? Dokter Hasan. Jauh. Saya tidak punya biaya, tidak punya modal untuk pergi ke sana, berangkat ke sana untuk menyembuhkan. Kaget itu dokter. Namanya memang Hasan, dia mau pergi ke kota itu untuk membicarakan masalah penyakit yang punya dia miliki. Pada saat itu si nenek tua itu mana anaknya? Dia tahu. Oh ini anaknya. Terus sudah berobat beberapa kali di rumah sakit, katanya tidak bakal bisa disembuhkan anak itu. Hanya dokter Hasan yang bisa ahli spesialis untuk penyakit dalam. Ternyata doa si nenek tadi untuk ketemu dengan dokter itu, dengan terjebaknya dokter itu di kampung dia dengan situasi yang seperti itu, ternyata terjawab bahwa dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, temukanlah saya dengan dokter. Datangkan dokter itu karena ada situasi masalah. Akhirnya doa nenek terjawab, ketemulah dengan dokter Hasan. Dia akan mengoperasi anaknya. Nah, selanjutnya sudah siang hari, ya udah anak itu langsung berangkat ke rumah sakit. Ini salah satu di antaranya munajatnya doa orang tua. Ya kan? Nah, jadi mudah bagi Allah semuanya kalau kita dekat dengan Allah. Walaupun mudah mungkin menurut pikiran kita akan ketemu dengan dokter yang sangat jauh kampungnya, yang akan menyembuhkan penyakit si cucunya itu. Tapi dia berharap ada aja masalah. Nah, terjebak, pesawatnya berhenti mendarat di sana, jatuh naik mobil, ada hujan petir lagi. Kenapa kok ketemunya di dekat dengan rumah nenek yang berdoa? Iya kan? Itu salah satu di antaranya mustajabnya doa seorang nenek untuk anak, untuk cucu. Nah, jadi makanya dalam surat Al-Baqarah tadi sebutkan, kalau kamu berdoa, mintalah kepadaku. Sesungguhnya aku dekat, ya kan? Dekatnya seperti itu. Ya tidak mungkin menurut akal kita, tapi mungkin menurut Allah. Ada aja. Makbul lah doa nenek. Makbul kan? Jadi dengan tulus dan ikhlas, ya Allah ya Rabbi, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Perantara siapa? Yang ditunjukkan dokternya
saya datang langsung ke rumahnya. Ya kan? Ada pasal-pasal yang bisa dibuat oleh Allah seperti itu. Itulah doa. Nah, jadi persyaratannya ya apa tadi untuk kita di apa? Untuk berdoa kepada Allah, memohon ikut perintah, ya kan? Perintahnya ud'uni, ya kan? Berdoalah kamu, itu perintahnya. Itu beriman, yakin, ya kan, dengan perintah itu. Terus apa lagi? perintah itu ada Hmm. sholat itu Tuhan Allah, Ya, ikhlas pada agamanya, salatnya yang khusyuk, menyembah Allah, bukan menyembah yang lain, ya kan? Ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu itu tanpa embel-embel, tanpa paksaan, tapi memang panggilan, yaitu untuk sholat itu karena kewajiban, ya kan? Wajib dilakukan, itu namanya ikhlas. Seperti peristiwa yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam ketika dia sudah tua, ya kan, sudah umur 86 tahun. Kata istrinya Siti Sarah, Bang, ini kita sudah tidak ada keturunan lagi. Saya sudah tua, abang sudah tua, siapa yang melanjutkan perjuangan ini abang? Pada Ibrahim. Ya bagaimana? Kata Siti Sarah, itu kan ada budak yang namanya Siti Hajar yang ikut kita bertahun-tahun, orangnya baik, tentang bentuknya memang tetap jelek, tapi saya ikhlas, abang nikahi saja dia supaya dapat turunan. Dengan seizinnya istri tuanya ikhlas ya melepas orang yang dicintainya untuk menikah lagi, maka Ibrahim melakukan itu namanya contohnya ikhlas, ya kan? Sudah itu dinikahi Siti Hajar, lahirlah Ismail, ya kan? Ketika lahir Ismail sudah umur 6 tahun. Sudah itu Siti Sarah bilang ke abangnya, Bang, saya udah ingin pulang kampung ke Irak. Kalau di sini kita sudah lengkap, kita sudah punya anak, punya keluarga, tapi ingin pergi ke kampung saya. Izinkan Bang ya. Nah, nanti abang tidak usah ngantar, biar saya yang pergi. Supaya saya ikhlas, abang membela Siti Hajar dengan Ismail si kecil. Dengan seizinnya Ibrahim, maka Siti Sarah istri tuanya itu berangkat ke Irak, ya kan? Setelah 3 bulan berangkat ke sana, ada keinginan untuk pada Siti Sarah, Siti Hajar dan Ismail. Rasanya kita kesepian di sini karena tidak ada kakak. Udah 3 bulan jemput Bang. Terus kata si Ibrahim, bagaimana kalian nanti ini ke dalam keadaan cuaca sangat panas, kemudian bahan makanan tidak ada. Kata si Siti Hajar, kita hidup ini kan jaminannya Allah. Allah akan memberikan kita rezeki. Tidak ada abang juga, saya bisa makan. Saya bisa juga, Pak, saya ikhlas abang pergi, susul kita di sana, bawa lagi ke sini. Nah, dengan seizin Siti Hajar, dengan keikhlasan seperti itu, dia berangkatlah si Ibrahim menemui Ibrahim. Itu perjalanan Ibrahim.
Ternyata sampai di sana didapati Siti Sarah sudah hamil tua, ya kan? Ya proses lagi, mungkin barangkali 3 bulan lagi melahirkan, 3 bulan lagi di sana lahirlah namanya Ishak yang turunan Israel itu. Siti Sarah itu adalah orang Israel. Ishak Nabi, ya kan? Bagaimana kondisi si Siti Hajar yang ditinggalkan dengan ikhlas rumahnya di Mekah karena dia kehausan, kelaparan, maka dia lari kecil mencari air dari Safa dan Marwah, ya kan? Dengan kesabaran, keikhlasan, karena dia tidak mengutuk kepergian si Ibrahim, tidak merasa kecewa dengan keikhlasannya, makanya dia cari air, ya kan? Akhirnya terpancarlah di tumitnya si Ismail air, muncrat, zam gitu ya, zam. Apa arti zam? Tenang, jangan terlalu kencang. Itulah air yang memancar. Itu karena keinginan Allah yang tadinya panas diberikan air. Itulah rezeki. Karena berdoa dia kepada Allah, dia tidak kesal dan tidak dia ikhlas, ya kan, ditinggalkan oleh suami. Ibrahim lama di apa? Karena lahir Nabi juga namanya Ishak, ya kan? Saudara Ismail. Nah, itu contoh namanya ikhlas tadi. Jadi bukan cerita-cerita yang lain bahwa si Ibrahim pergi meninggalkan dengan teganya, dengan kejamnya karena Allah, bukan. Tapi semuanya ada apanya? Ada formulanya. Dia pergi itu ada seizinnya, dia menikahi Siti Hajar dengan seizinnya. Siti Sarah pergi bukan karena kecewa, tetapi karena keikhlasan dari abangnya dan kebanggaan. Itu namanya contohnya ikhlas. Nah, jadi si Ismail sudah besar, dia balik lagi, apa lagi? Bilang oleh Ibrahim Ismail, ayah bermimpi, kamu akan dipotong, ya kan? Leher kamu. Apa kata si Ismail? Kalau itu memang perintah dari Allah, katanya, ya, saya ikhlas demi Allah. Apa lanjutkan aja apa yang ayah mimpikan itu untuk motong. Nah, itulah namanya keikhlasan si ayah sangat sayang kepada anaknya yang diidam-idamkan, tetapi usia masih belia, disuruh potong oleh Allah lehernya. Si Ismail yang akan tumbuh menjadi manusia yang bakal menjadi orang hebat, anak Nabi, akan dipotong lehernya. Dia ikhlas, asal itu Allah yang memerintahkan. Nah, itu namanya perintah, ya kan? Keikhlasan seperti itu harus ada ditanamkan di dalam diri kita. Peristiwa-peristiwa ikhlas Nabi Ibrahim itu ada. Jadi tidak harus kita memiliki semuanya. Punya anak sudah tuh membesarkan ini akan terjadi seperti ini. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan, Allah memerintahkan, dilaksanakan perintahnya. Ismail dilaksanakan juga perintahnya. Kalau perintah dari Allah, saya ikhlas untuk menerimanya. Ya. Nah, di sanalah peristiwa-peristiwa kurban itu terjadi. Keikhlasan orang-orang itu semuanya. Makanya ada sa'i, Safa dan Marwah, ya kan? Peristiwa Ismail dengan Siti Hajar lari antara bukit Safa dan Marwah. Kemudian ada di sini kurban, ya kan? Kurban. Si Ibrahim ikhlas untuk memotong leher anaknya yang tadi dia idam-idamkannya. Sudah tua, anak satu-satunya, bayangkan aja. Yang sedangnya apa?
menggembirakan disuruh oleh si Ismail kalau itu mau perintah Allah. Tuh, ya udah sampai sini dulu. Ini sebuah pembelajaran.